Ya teman-teman semua, balik di KP News masih Baskara Subang. Jadi gue bahas apa mengenai orang yang berjaket hitam yang ada di CCTV Angger gitu kan ya, yang bersama Pak Yosep. eh Sebenarnya ada kecurigaan, mungkin nggak hanya gua ya, mungkin dari teman-teman semua juga ada kecurigaan dari awal mengenai siapa sih orang tersebut gitu kan ya. Orang tersebut diduga mirip dengan Pak Yosep. Siapakah orang yang paling mirip dengan Pak Yosep gitu kan? Dari awal semuanya apa ya? Mungkin dari teman-teman semua atau dari gue pribadi hanya berpikir di satu orang gitu kan ya. Namun gue lihat lagi ya kemungkinan cuma dua ya. Kenapa jadi dua bang? Ya tertujunya kepada satu orang. Namun kan ada kemungkinan lain yang bisa gue masukin. Kenapa begitu? Karena di sini sudah sangat jelas ya, di malam itu tentunya selain Danu yang membantu Pak Yosep, tentunya di sini sudah sangat terlihat ada orang yang menghilangkan barang bukti, menghilangkan sidik jari. Itu di sini ada orang yang berpengaruh gitu kan ya, orang yang berpengaruh. Pak Yosep adalah orang yang berpengaruh juga gitu di wilayah tersebut. Siapa lagi yang berpengaruh? Ya tentunya uh, ada saudara beliau juga yang berpengaruh. Tentunya beliau juga memiliki koneksi ke anggota kepolisian gitu kan ya. Sebagai orang yang berpengaruh tentunya bisa untuk memiliki hak akses untuk hal tersebut. Jadi gimana bang untuk dua orang atau dua kemungkinan tersebut gitu kan ya. Jadi ada kemungkinan yang pertama, jika orang tersebut adalah mirip Pak Yosep, kecurigaan gue sebagai manusia pribadi, ini hanya asumsi gue pribadi ya teman-teman. Jadi teman-teman juga boleh ya untuk praduga tak bersalah gitu kan ya. Orang yang paling mirip dengan Pak Yosep adalah Pak Mulyana gitu kan ya. Namun gue nggak tahu apakah di sini Angger tidak mengenali postur gitu kan ya. Karena kan di sini lebih mengenali postur dari Pak Yosep dan sangat jelas mungkin wajahnya gitu kan. Namun untuk orang ini kemungkinan tidak terlalu jelas gitu kan ya. Jadi Angger tidak mengenali orang tersebut. Bisa Pak Mulyana, bisa juga orang lain. Ini hanya curigaan gue gitu kan ya. Karena sebagai ya orang awam yang melihat gitu kan ya, ada orang yang mirip dengan Pak Yosep. Satu-satunya orang yang mirip dengan Pak Yosep adalah Pak Mulyana, saudara sendiri gitu kan ya. Dimana pada saat kejadian tersebut Pak Mulyana ya tentunya sangat sigap untuk membantu gitu kan ya. Dan mengenai uang lelah segala macam ya, beliau yang mengungkapkan hal tersebut, dimana kita tidak tahu, diungkapkan di situ oleh Pak Mulyana gitu ya. Dan Pak Mulyana juga full ya membantu Pak Yosep gitu, dengan segala cara yang bisa dilakuin gitu. Ya gue nggak tahu apakah orang tersebut adalah Pak Mulyana atau bukan gitu kan. Ada kemungkinan lain bang, ada kemungkinan lainnya adalah Pak Yosep memiliki akses kepada anggota kepolisian, dan itu diungkapkan juga oleh Pak Asep ya. Pak Asep sebagai apa? Sebagai inhapis ya teman-teman. Beliau juga mengungkapkan di persidangan bahwasanya ya bisa aja gitu kan ya, para tersangka belajar dari para anggota kepolisian yang dia kenal gitu kan ya, untuk seperti apa. Namun kalau gue pribadi, kalau misalkan Pak Yosep sendiri belajar gitu kan atau seperti apa, menurut gue akan sulit juga ya. Tentunya di sini tentunya ada pihak ketiga yang membantu Pak Yosep menghilangkan sidik jari dan segala macam. Tentunya seperti itu kalau menurut gue pribadi. Dan wajar jika di malam itu ada orang lain yang Danu tidak ketahui yang bersama Pak Yosep yang terekam CCTV gitu kan ya. Tentunya itu adalah pihak ketiga yang dimana orang tersebutlah dalang daripada penyamaran dari kasus Subang ini, sehingga benar-benar tidak bisa terungkap gitu kan ya, orang yang benar-benar membantu Pak Yosep. Ya orang tersebut bisa Pak Mulyana dan juga bisa orang lain gitu kan ya. Pak Mulyana memiliki hak akses berkuasa di wilayah tersebut, atau Pak Yosep sendiri yang memiliki apa ya, kenalan gitu kan ya dari oknum kepolisian yang ibarat kata membersihkan gitu kan ya dari TKP tersebut gitu. Ya kita tidak tahu orang yang membantu itu siapa, orang yang berjaket hitam itu siapa. Yang pasti cluenya orang tersebut ya mirip-mirip gitu ya dengan Pak Yosep gitu. Jadi kemungkinan besarnya itu ada di dua hal gitu kan ya, atau mungkin memang dua hal itu juga sudah menjadi bagian gitu, karena dari Pak Mulyana sendiri memiliki kuasa
Bisa juga pemulihan ini tidak terlibat, namun terlibatnya di akhir gitu kan ya teman-teman. Dan Pak Yosep memang sudah sangat berencana untuk mendapatkan support gitu ya untuk oknum kepolisian ini agar semua barang bukti dihilangkan, CCTV dihilangkan seluruhnya. Kemudian dibuatlah sebuah skenario seperti DNA asing yang ditaruh gitu kan ya, agar kasus ini tidak terdeteksi. Gimana caranya agar para saksi bungkam, di mana harusnya para penyidik dari awal itu sangat gampang ya teman-teman untuk menyidik dalam waktu 1x24 jam. Itu para saksi yang banyak itu yang sekarang ini sudah terungkap harusnya sudah memberikan kesaksian, dan itu sudah menuju ke Pak Yosep, dimana darahnya sudah ada di baju, semua saksi juga sudah mengarah ke Pak Yosep, dan Bu Hastri pun bahkan mengarahkan para penyidik untuk ke Pak Yosep, bahkan memakai topi merah dan segala macam. Dari jam waktu persidangannya cocok, dari para saksi cocok kepada Bu Hastri juga, namun kenapa penyidiknya tutup mata, kan kayak gitu. Berarti kan penyidik di tempat Subang itu sudah dikuasai kan, seperti itu. Makanya dari pihak keluarga Bu Tuti berharapnya dari untuk pengacaranya tidak dapat di Subang gitu. Karena apa? Karena sepertinya dari keluarga Ibu Tuti ini juga sudah mengetahui bahwasanya di Subang ini sudah dikuasai oleh Pak Yosep. Jadi wajar jika di Subang tentunya tidak akan selesai kasusnya gitu kan ya, karena daerahnya sudah dikuasai. Makanya dilemparlah ke Polda, baru kelar kan kayak gitu. Karena tidak mungkin anggota kepolisian dari Subang menguasai Polda seluruhnya kan kayak gitu, walaupun ada minimal cuman ada 1 atau 2 orang oknum gitu kan ya, dan itu tidak bisa mempengaruhi kekuasaan dari Polda Jabar seperti itu. Jadi ada kekecewaan dari gua. Kenapa? Karena persidangannya dilakukan di Subang, di mana situ masih ada kekuasaan orang tersebut gitu. Kenapa nggak di PN Bandung, di mana para tersangka bisa dihukum seberat-beratnya? Dan gue yakin hal ini juga disetujui oleh teman-teman semua kayak gitu. Ya sudahlah kalau menurut gue, karena kejadiannya di Subang, diadili di Subang, pikiran kita ya seperti itu. Namun kekecewaannya adalah memang kekhawatirannya adalah di sini takutnya gitu kan ya, masih ada permainan-permainan kecil kan seperti itu. Karena di sini kita ketahui ada permainan yang sangat licik dari awal kan kayak gitu. Karena kepolisian itu sangat mudah ya, dari saksi, dari barang-barang bukti gitu kan ya, itu sudah sangat gampang harusnya. Dan di sini dibuat sulit ya, dibuat sulit karena ya karena satu hal aja, karena para pelaku ini memiliki hak akses kepada oknum kepolisian yang membantu untuk menutup kaos ini. Kayak seperti seperti gue bilang sih, kaos ini adalah kaos yang biasa namun dikemas secara luar biasa gitu, sehingga sampai 3 tahun ini baru pelakunya bisa dihukum. Oke, segitu dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang teman-teman.